Baiklah semua, apa kalian siap? Kami datang dengan senyuman keseruan. Kami datang di mana saja pastikan meriah. Kami ada di ujung sana atau dari semak-semak dengan peluk dan senyum. Selamat datang di video pembelajaran matematika, kesebangunan dan kekongruenan, matematika, SMP atau MTS kelas 9. Mari kita mulai. Di sini terdapat menu yang berisikan profil, KI, KD, indikator, materi, latihan, dan kesimpulan. Pertama-tama, yuk kita lihat profil. Siapa sih di balik pembuat video pembelajaran ini? Yang pertama ada Kak Excelsa Suli Wildatul Jannah dengan NIM 18021010135. Yang kedua ada Kak Mirza Ayu Prastiti dengan NIM 18021010151. Dan yang terakhir ada Kak Aditya Muhammad Nizar dengan NIM 18021010111. Kita kembali ke menu. Lalu kita lihat KI-nya. KI atau kompetensi inti yang berisikan yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang terakhir, mengelola, mengaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kita kembali ke menu. Lalu kita lihat KD-nya. KD atau kompetensi dasarnya yang berisikan 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan geometri melalui pengamatan. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan nyata hasil dari pengamatan yang terkait penerapan kesebangunan dan kekongruenan. Kita kembali ke menu. Selanjutnya, indikatornya. Indikator berisikan yang pertama, menemukan panjang sisi dari dua bangun yang sebangun. Yang kedua, menentukan besar sudut dua bangun yang sebangun. Yang ketiga, menentukan panjang sisi dari dua bangun yang sebangun. Dan yang keempat, menentukan besar sudut dua bangun yang kongruen. Kita kembali ke menu. Kita masuk ke materi. Di sini materinya ada kesebangunan dan kekongruenan. Oke, next. Yang pertama, kesebangunan. Ada beberapa syarat. Sebuah bangun dikatakan sebangun. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi 1. Bentuknya sama. 2.
semua sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang ketiga, semua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Contohnya, terdapat 4 gambar di sini dengan 2 gambar yang sama. Nah, apakah sebangun? Mari kita analisis bersama-sama. 1. Bentuknya sama. Gambar yang pertama bentuknya sama-sama persegi panjang. Gambar yang kedua bentuknya sama-sama trapesium sama kaki. Lalu yang kedua, semua sudut bersesuaian. Di sini terdapat simbol bahwa di sini ada sudut siku-siku. Di sini juga siku-siku dan di sini juga terdapat simbol titik, di sini titik. Di sini terdapat simbol seperti ini, di sini juga. Dan sisinya juga bersesuaian. Lalu memiliki perbandingan sudut yang senilai, yaitu 2/1 sama dengan 4/2. 2/1 sama dengan 4/2. Kita sederhanakan menjadi 2/1 sama dengan 2/1. Lalu untuk gambar trapesiumnya 32/16 sama dengan 8/4. Perbandingannya sama, 2/1 sama dengan 2/1. Oke, sudah mulai paham? Next. Nah, bagaimana dengan gambar di bawah ini? Apakah sebangun? Mari kita lihat gambarnya. Nah, setelah kita lihat, tidak, karena seperti yang kita lihat, ada panjang segitiga yang perbandingannya tidak sama, yaitu 2/7 itu tidak sama dengan 1/2. Seperti itu. Nah, contoh soal yang pertama. Jika kita ketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 6, BC sama dengan 12, dan CA sama dengan 12, sudut A sebesar 75 derajat, sudut B sebesar 75 derajat, sudut C sebesar 30 derajat. Dan segitiga DEF dengan EF sama dengan 6, dan FD sama dengan 6, dan keliling segitiga yaitu 15 dengan sudut D sama dengan 75 derajat, sudut E sama dengan 75 derajat, dan sudut F sama dengan 30 derajat. Seperti ini gambarnya. Nah, apakah sebangun? Mari kita analisis lagi. 1. Bentuk kedua bangun sama. Lalu yang kedua, sudut-sudutnya bersesuaian, yaitu A 75 derajat sama dengan D 75 derajat. B dengan F juga sama-sama 75 derajat. Dan C sama dengan F, sama-sama 30 derajat. Lalu yang ketiga, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sebagai berikut. Nah, keliling dari segitiga DEF, berarti DE ditambah EF ditambah FD sama dengan 15. DE ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 15. Jadi, DE sama dengan 15 dikurangi 12, yaitu sama dengan 3. AB per DE sama dengan BC per EF, sama dengan CA per FD. Hasilnya 6/3 sama dengan 12/6 sama dengan 12/6. Setelah kita sederhanakan, kita mendapatkan sama-sama hasilnya 2/1 sama dengan 2/1 sama dengan 2/1. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Jika diketahui bahwa bangun di bawah ini sebangun. Kita sudah lihat gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan, berapakah nilai HG dan DC? Nilai HG dan DC. Serta berapa sudut XYZ, sudut X, sudut Y, sudut Z. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk mencari HG-nya. HG sama dengan HO kuadrat plus GO kuadrat di akar. Nah, jadi HG sama dengan akar EF kuadrat plus FJ min EH kuadrat. Di sini panjang EF-nya ditambah panjang FJ dikurangi panjang EH dikuadratkan. Nah, seperti itu. Didapatkan HG sama dengan 32 kuadrat plus 56 dikurangi 32 dikuadratkan. Jadi HG-nya sama dengan akar 32 kuadrat plus 24 kuadrat. HG sama dengan 1024 plus 576. Jadi HG-nya sama dengan akar dari 1600. Nah, akar dari 1600 yaitu 40. Didapatkan HG sama dengan 40. Nah, diketahui bahwa perbandingan dari trapesium ini yaitu 4/5. Jadi, HG per DC sama dengan 4/5. HG-nya 40. HG-nya 40. Jadi 40 per DC sama dengan 4/5. Jadi DC-nya sama dengan 40 kali 5 per 4. DC-nya sama dengan 200 per 4. Didapatkan DC sama dengan 50. Nah, jadi nilai HG sama dengan 40 cm dan DC sama dengan 50 cm. Lalu selanjutnya, berapa sih sudut X, Y, dan Z-nya? Berikut penyelesaiannya. Nah, di sini ditanyakan X-nya. X sama dengan 180 derajat min 120 derajat. Jadi, dikurangi dengan besar sudut H. Didapatkan X sama dengan 53 derajat. Lalu Y-nya sama dengan 120 derajat. Karena besar sudut H dan D itu sama. Lalu Z itu sama dengan X. Jadi Z-nya sama dengan 53 derajat. Nah, jadi nilai X sama dengan 53 derajat, Y sama dengan 120 derajat, dan Z sama dengan 53 derajat. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke materi kekongruenan. Dua bangun datar yang kongruen dengan syarat dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya, nah di sini tunjukkan mana saja bangun yang kongruen. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, di sini gambar 1 dan 3 kongruen karena bentuk dan ukuran sama, serta sudut yang bersesuaian juga sama. Diketahui bahwa ada tanda seperti ini, jadi sudutnya sama. Dan ada tanda seperti ini, berarti sisinya juga bersesuaian. Begitupun juga di gambar 3, menandakan bahwa sisinya keempat-empatnya adalah sama.
yaitu 4. Lalu, gambar 2 tidak kongruen karena ada sisi yang tidak sama panjang. Di sini ada 6, namun di sini ada 5. Jadi, gambar 2 dikatakan tidak kongruen. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan segitiga ABC dan DEF yang kongruen di bawah ini. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, jika panjang sisi AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 9 cm, dan DF sama dengan 7 cm, tentukan panjang sisi AC, FE, dan DE. Lalu, jika besar A sama dengan 70 derajat, F sama dengan 60 derajat, berapakah besar E dan B? Nah, berdasarkan gambar, kita ketahui bahwa AB sama dengan DE, yaitu 8 cm. BC sama dengan FE, yaitu 9 cm. Lalu, DF sama dengan AC, yaitu 8 cm. Nah, sudut A sama dengan sudut D, yaitu 70 derajat. Besar sudut F sama dengan sudut C, yaitu 60 derajat. Sehingga AC sama dengan 8 cm, DE sama dengan 8 cm, dan FE sama dengan 9 cm. AC, DE, dan FE. Selanjutnya, penyelesaian dari berapa sih besar E dan B? Sudut segitiga adalah 180 derajat, sehingga 180 derajat sama dengan sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C. Jadi, 180 derajat sama dengan 70 derajat plus sudut B plus 60 derajat. Jadi, sudut B-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat. Didapatkan besar sudut B sama dengan 50 derajat. Nah, kita lanjut ke contoh soal kedua. Jika segitiga di bawah ini kongruen, maka berapakah panjang BC? Nah, seperti ini diketahui gambar segitiganya. Kita ketahui bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Maka AB sama dengan QR, yaitu 3 cm. Lalu AC sama dengan PQ sama dengan 4 cm. Sehingga panjang BC dicari dengan Pythagoras. BC sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat di akar. Nah, BC sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. BC sama dengan akar dari 25. Nah, akar dari 25 adalah 5 cm. Jadi, panjang BC adalah 5 cm. Kita kembali ke menu. Nah, materi sudah kita selesaikan. Contoh-contoh soal juga. Jadi, waktunya kita pelatihan.
Ya, latihan soal yang pertama yaitu sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 33,6 cm kali 16,8 cm. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm kali 4 cm. Hitunglah panjang K. Seperti ini ilustrasinya. Kakak beri waktu 1 menit dari sekarang. Ya, waktu habis. Di sini alternatif penyelesaiannya yaitu 16,8 per 4 sama dengan 21/5. Nah, karena gambar tersebut persegi panjang sebangun, maka 16,8 per 4 sama dengan 33,6 per K sama dengan 21/5. Maka 33,6 per K sama dengan 21/5. K sama dengan 33,6 kali 5 per 21. Hasilnya K sama dengan 168 per 21. Maka didapatkan K sama dengan 8. Baik, kita next ke soal berikutnya. Di soal nomor 2, yaitu diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 160 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 4 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Ilustrasinya seperti ini. Kakak beri waktu mengerjakan 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya habis. Jadi, alternatif penyelesaiannya yaitu tinggi badan siswa sama dengan 160 cm. Nah, panjangan bayangan siswa 2 meter atau setara dengan 200 cm. Panjang bayangan tiang bendera sama dengan 4 meter atau setara dengan 41 cm. Misal tinggi tiang bendera sama dengan T. Permasalahan di atas
dapat dibuat model atau sketsa sebagai berikut. Seperti ini. Bisa diamati. Maka penyelesaiannya yaitu segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEC, sehingga berlaku DE per AB sama dengan CE per CB. Maka 160 per T sama dengan 200 per 400. 160 per T sama dengan 1 per 2. Maka 2 dikali 160 sama dengan 1 dikali T. T sama dengan 320 cm atau setara dengan 3,2 cm. Maka tinggi tiang bendera tersebut adalah 3,2 meter. Seperti ini penyelesaiannya. Oke, kita next lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga berisi, untuk menentukan tinggi sebuah pohon, Budi menempatkan cermin di atas tanah atau di titik T, seperti gambar di samping. Dari titik T, Budi berjalan mundur ke titik S. Sedemikian hingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin. Teman Budi mengukur panjang QT sama dengan 18 meter, TS sama dengan 2,1 meter, dan ketika berdiri, jarak mata Budi ke tanah atau RS adalah 1,4 meter. Perkirakan tinggi pohon tersebut. Kakak beri waktu mengerjakan 1 menit dari sekarang. Ya, waktu mengerjakan sudah habis. Di sini alternatif penyelesaiannya yaitu persoalan tersebut dapat digambar seperti berikut. Bisa dilihat seperti ini. Maka diketahui jarak pohon ke cermin sama dengan QT, yaitu 18 meter. Jarak Budi ke cermin sama dengan TS, yaitu 2,1 meter. Jarak mata Budi ke tanah sama dengan RS, yaitu 1,4 meter. Maka besar sudut RST sama dengan besar sudut PQT, dan besar sudut RTS sama dengan besar sudut PTQ. Didapatkan jarak pohon ke cermin banding jarak Budi ke cermin sama dengan jarak mata Budi ke tanah banding tinggi pohon. Dapatkan QT per ST sama dengan PQ per RS. Maka 18 per 2,1 sama dengan T per 1,4. Jadi T-nya sama dengan 18 kali 1,4 per 21 per 2,1 dan didapatkan T sama dengan 12.
Jadi, tinggi pohon tersebut adalah 12 meter. Wah, ternyata latihan soalnya hanya 3. Kita kembali ke menu. Kita sudah melewati semuanya. Materi latihan sudah kita tempuh. Maka kita bisa menarik kesimpulan Jadi, kesimpulan dari kesebangunan yaitu 2 bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi 1. Bentuknya sama. 2. Semua sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang ketiga, semua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Kesimpulan untuk kekongruenan yang memiliki syarat 2 bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Next. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kali ini, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Assalamualaikum teman-teman. Oh ya, untuk latihan lebih mendalam, silakan klik link di bawah ya. Nanti terdapat kuis, kesebangunan, dan kekongruenan. Terima kasih, selamat mencoba. Memories all fuzzy and faded. Funny how our dreams come to an end.